Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua nomor urut 2, Orian Riwukore dan Tobias Uli sudah ditetapkan oleh KPU Sabu Raijua sebagai kepala daerah terpilih. Namun terbitnya surat jawaban dari pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia yang menyatakan Bupati terpilih sebagai warga negara Amerika Serikat menjadi polemik baru seputar keabsahan pasangan calon Orian Riwukore dan Tobias Uli mengikuti Pilkada serentak 2020 lalu. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tantowi. Selamat sore Mas Pramono. Mas Pramono, Bawaslu mengaku sudah meminta KPU untuk meneliti secara cermat begitu keabsahan calon sebelum menetapkan sebagai peserta Pilkada. KPU mengatakan sudah mengecek begitu Mas Pramono. Sebenarnya bagaimana proses pengecekan jika terjadi hal seperti ini? Baik, pemirsa kami mohon maaf sepertinya komunikasi kami bersama dengan Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tantowi ini terkendala. Kami akan kembali mencoba untuk menghubungi Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tantowi terkait dengan adanya informasi terkait dengan Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua Orian Patriot Riwukore yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Baik, kami akan mencoba kembali untuk menyapa Pramono Ubaid Tantowi. Selamat sore Mas Pramono. Selamat sore Mbak Zakia. Baik, Mas Pramono, Bawaslu mengaku sudah meminta KPU meneliti secara cermat untuk keabsahan calon pasangan ini sebelum menetapkan sebagai peserta Pilkada. KPU mengatakan sudah mengecek, tetapi pada akhirnya ada fakta bahwa warga negara Amerika Serikat ini dimiliki oleh Bupati terpilih. Sebenarnya bagaimana proses pengecekan jika hal ini terjadi? Apakah cukup sampai Dukcapil saja, Mas Pramono? Ya. Jadi yang perlu kami sampaikan pertama adalah bahwa salah satu persyaratan administratif yang harus diserahkan oleh seluruh pasangan calon kepala daerah adalah EKTP. Ya, jadi EKTP itu untuk membuktikan bahwa dia warga negara Indonesia dan juga tadi usia minimal sebagai pasangan calon kelihatan dari situ. Ya. Nah. Jadi ketika pasangan calon ini didaftarkan ke KPU Sabu Raijua, yang bersangkutan sudah menyerahkan EKTP beralamat di Kota Kupang. Ya, jadi yang bersangkutan punya EKTP beralamat Kota Kupang. Ya. Nah, lalu kemudian teman-teman Bawaslu Sabu Raijua itu berkirim surat ke Bawaslu Sabu Raijua tanggal 10 September. Ya, tanggal 10 September berkirim surat kepada KPU Sabu Raijua. Nah, KPU Sabu Raijua menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu untuk memeriksa keabsahan EKTP itu. Nah, EKTP itu kan identitas kependudukan yang kewenangannya ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ya, jadi itu dulu yang harus diketahui bahwa EKTP itu adalah dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena itu KPU Sabu Raijua menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Sabu Raijua itu dengan mengklarifikasi. Jadi datang ke Kota Kupang melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 16 September. Ya, jadi sudah ketemu dengan Kepala Disdukcapil Kota Kupang. Nah, hasilnya dari klarifikasi itu didapatkan informasi bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia yang beralamat di Kota Kupang. Nah, gitu. Jadi fakta yang didapatkan oleh KPU itu. Nah, sementara itu teman-teman Bawaslu pada tanggal 15 September itu kan berkirim, ternyata kita nggak tahu, ternyata berkirim surat ke Kedutaan Besar Amerika di Jakarta
Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan kan tidak ada jawaban sampai pilkadanya selesai. Gitu. Jadi Bawaslu juga tidak bisa mendapatkan data yang valid sampai pilkadanya selesai bahwa yang bersangkutan punya 2 kewarganegaraan. Nah, kira-kira begitu. Baik, sekarang dengan adanya surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, apakah ini kemudian bisa menggagalkan Orian untuk dilantik sebagai bupati? Di dalam undang-undang pilkada maupun di peraturan KPU kita terkait dengan persoalan ini memang tidak ada di dalam aturan kita yang bisa membatalkan keterpilihan pasangan calon yang bersangkutan. Karena itu rencananya kemungkinan malam ini KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan rapat bersama, gitu ya. Karena kewenangan KPU Saburai Jua itu selesai dengan penetapan pasangan calon terpilih, gitu ya. Jadi ketika pilkada selesai, kemudian sampai rekapitulasi selesai, tidak ada permohonan ke MK, maka KPU Saburai Jua sudah menetapkan pasangan calon terpilih dan kewenangan selanjutnya menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri, gitu ya. Jadi terkait dengan pelantikannya itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri, tetapi Kementerian Dalam Negeri sudah komunikasi dengan kita, kemungkinan rencananya nanti malam atau paling lambat besok kita akan melakukan rapat 3 pihak, KPU RI, Bawaslu RI, dan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas salah satunya terkait dengan persoalan ini. Baik, artinya Mas Pram begitu meskipun ini ada di ranah Kementerian Dalam Negeri, tetapi apakah ada rekomendasi atau saran begitu dari KPU terkait dengan pelantikan ini? Ya tentu karena Indonesia tidak mengenal asas kewarganegaraan atau dual citizenship, maka begitu seorang warga negara menyatakan menerima kewarganegaraan negara lain, maka pada prinsipnya sebenarnya kewarganegaraan Indonesianya sudah lepas, gitu ya. Nah, otomatis yang bersangkutan itu dimungkinkan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon tadi ya, karena syarat calon kan adalah warga negara Indonesia, gitu ya. Tetapi ini masalahnya pilkada sudah selesai, gitu ya. Pilkada sudah selesai, sudah ditetapkan sebagai pemenang, maka kami tentu akan membicarakan ini dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Bawaslu terkait dengan orang yang sudah tidak memenuhi syarat tetapi sudah ditetapkan sebagai pemenang. Kira-kira begitu. Oke. Ada sanksinya tidak Mas ketika calon ini tidak jujur begitu ketika dalam hal administrasi ini? Wah, kalau itu sudah karena ini tahapannya sudah selesai, tentu kalau penerapan pidana pemilunya saya agak pesimis ini bisa diterapkan karena tahapan pemilunya sudah selesai. Tetapi kalau dengan administrasi kependudukan, undang-undang administrasi kependudukan, mungkin ada pidana-pidana yang bisa diterapkan, gitu ya. Karena Indonesia pada prinsipnya kan tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Iya, baik. Terima kasih Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tantowi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.